Hai sahabat Sefira, tahukah kamu sebelum menggunakan kalender Hijriyah, masyarakat Arab mengenal tahun dengan merujuk pada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun tersebut. Contohnya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan tahun Gajah. karena didasarkan pada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah terjadi pada tahun yang sama. Meskipun penyerangan ini gagal ya, karena Allah mengirimkan pasukan langit, yaitu Burung ababil. sedangkan untuk bulannya, masyarakat Arab sudah mengenal sistem kalender Qamariyah yang didasarkan pada lamanya bulan mengelilingi bumi, di mana bulan sabit dan purnama menandai awal serta akhir bulan. Konon, hal ini sudah dikenal oleh bangsa Arab sejak lama. Terkait total 12 bulan, hal ini juga telah tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Bangsa Arab pun telah menggunakan bulan Muharram sebagai bulan pertama dan Zulhijjah sebagai bulan ke-12. Nah, nama-nama bulan sudah diketahui dengan jelas, tapi mereka belum menentukan penomoran untuk tahun, sehingga kurang baku dalam penanggalan. Apakah hal ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan bangsa Arab selanjutnya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jangan lupa like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya. Sejarah Tahun Baru Islam bermula pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sebuah komplain terkait penanggalan muncul dari seorang utusan pemerintahan dari Basrah. Sekarang kita kenal daerah tersebut di Irak. Ada riwayat yang menyebut ialah Abu Musa al-Asy'ari yang menerima surat dari Khalifah Umar. Surat tersebut berisi perintah untuk mengerjakan suatu urusan di bulan Sya'ban. Namun, tanpa ada nomor bilangan tahun. Apakah Sya'ban yang dimaksud adalah bulan Sya'ban yang akan datang, atau Sya'ban kemarin yang mungkin terlewat saat surat ini sampai? Karena zaman dulu belum secepat sekarang teknologi penyampaian informasinya ya sahabat. Termasuk surat menyurat, bisa melewati hitungan bulan baru sampai. Kemudian Khalifah Umar mendiskusikan masalah tersebut dengan anggota pemerintahan yang lain. Dalam rapat tersebut, ada beberapa saran untuk menandai awal kalender atau tahun pertama dalam Islam. Di antaranya, ada yang berpendapat bahwa yang menjadi patokan tahun pertama yaitu kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat yaitu tanggal kematian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. dan juga hijrah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Pendapat penetapan awal tahun berdasarkan kelahiran Rasulullah seperti orang-orang menetapkan Masehi dari kelahiran Al-Masih Isa alaihi salam. Kemudian usulan tersebut mendapatkan penolakan. Alasan penolakan yaitu kekhawatiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikultuskan oleh beberapa orang seperti Nabi Isa. Pendapat berikutnya berdasarkan wafatnya Rasulullah. Mendapat penolakan juga karena alasan dengan tanggal kematian dikhawatirkan banyak yang bersedih saat itu.
Pendapat terakhir berdasar momentum hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dengan pertimbangan dengan hijrah tersebut menjadi masa perubahan, menjadi titik perjuangan yang melahirkan nilai kesempurnaan dalam Islam. Didapatkan kenyamanan dalam beribadah, persatuan umat Islam. Rasulullah ketika datang di Madinah, hal pertama yang dilakukan adalah membangun masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, Aus dengan Khazraj. Akhirnya diputuskan bahwa tahun hijrahnya Nabi menjadi tahun pertama dalam kalender Hijriyah, yang berarti 622 Masehi adalah 1 Hijriyah. Begitulah sejarah Tahun Baru Islam atau Hijriyah berdasarkan momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan berlalunya hari, bulan, dan tahun, semoga kita bisa menjadi pribadi yang semakin baik. Amin. Selamat Tahun Baru Hijriah, sahabat kecil ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.